Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Kristiana dengan NIM 211304142 dari Prodi S1 Pendidikan Biologi. Jadi di sini saya akan menayangkan video mengenai keterampilan variasi dan menjelaskan. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kita absen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini? Oh, hadir semua. Oke. Semoga minggu depan adik-adik semua juga dalam keadaan sehat agar kita bisa belajar seperti biasa. Oke, Ibu sudah absen. Nah, Ibu mau nanya nih sebelumnya. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Oke, sebelumnya dari kalian pasti sudah pernah nih, kalau kalian makan sesuatu terus jatuh, itu kalian pasti ambil lagi dan kalian akan makan kembali. Pasti ada yang pernah mengalami kan? Nah, dari kejadian tersebut sebenarnya baik nggak sih buat kesehatan adik-adik? Coba Ibu mau dengar jawaban dari adik-adik beserta alasannya. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, ada yang mau menjawab? Oke, silahkan Dailisha, Ibu persilahkan. Iya, benar sekali. Dari jawaban Dailisha, apakah ada yang ingin menambahkan? Coba Dita, Ibu persilahkan. Iya, benar. Jadi jawaban dari adik-adik itu semuanya benar. Jadi hal yang jika kita lakukan itu, kalau kita mengambil makanan yang sudah jatuh lalu kita makan, itu kita akan mengalami sakit perut, dan itu disebabkan oleh bakteri. Jadi bakteri itu sendiri merupakan mikroorganisme yang bersalah satu yang hidupnya bebas dan bisa ditemukan di udara, tanah, air, debu, dan yang ada dalam tubuh makhluk hidup termasuk juga manusia. Sebelumnya mengenai bakteri, di sini kita akan membahas mengenai bakteri Salmonella. Jadi bakteri Salmonella itu adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit dalam pencernaan. Jika adik-adik memakan kembali makanan yang sudah jatuh tadi, itu akan dapat menimbulkan gejala seperti diare, atau adik-adik juga bisa sakit perut, adik-adik bisa demam karena dari bakteri tersebut. Oke, selanjutnya yaitu jika adik-adik menyepelekan hal tersebut, jadi itu akan dapat merusak sistem pencernaan adik-adik ya, baik itu yang sudah dijelaskan tadi seperti diare ataupun demam. Dan adik-adik harus menghindari semua itu, jika tidak itu dapat berisiko membahayakan pencernaan adik-adik. Nah, gejala infeksi dari Salmonella ini itu muncul sekitar 12 atau 72 jam setelah adik-adik terinfeksi akibat dari bakteri Salmonella tersebut. Dan beberapa gejalanya itu dapat berupa diare, kram perut, demam, sakit kepala, mual, muntah, dan hilang nafsu makan. Jadi adik-adik harus tetap hati-hati ya jika
memang makanannya sudah jatuh, jangan diambil lagi karena itu sudah terkontaminasi oleh bakteri, yaitu bakteri Salmonella. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan LKS kepada kalian. Di sana sudah ada beberapa materi juga. Ibu ingin kalian membentuk kelompok, yaitu terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam masing-masing kelompok. Silakan adik-adik membentuk kelompok ya. Oke, jika adik-adik sudah membuat kelompok, silahkan adik-adik baca LKS yang sudah Ibu berikan. Lalu adik jawab pertanyaan yang sudah ada pada LKS. Di sana ada 3 pertanyaan dan adik-adik bisa mendiskusikan dengan teman-teman sekelompok. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Oke, kelompok 1 apakah mengalami kesulitan? Ya, belum ya. Kelompok yang lain jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan kepada Ibu ya adik-adik. Jika ada kesulitan, seperti itu. Dan teman-teman yang lain juga harus membantu masing-masing kelompoknya agar semua jawabannya itu dapat terpecahkan, seperti itu. Di sana ada 3 soal, adik-adik bisa menjawab dan bisa dibagi karena masing-masing kelompok itu ada 4, ada 5. Adik-adik bisa membagi biar cepat ya untuk menjawabnya. Untuk kelompok 3 apakah ada kesulitan? Oh belum ya? Ya, silahkan dikerjakan ya untuk soal-soalnya. Kelompok lain sudah mengerjakan nomor berapa? Sudah mengerjakan nomor 2, oke bagus. Silahkan lanjutkan untuk mengerjakan soal-soal yang lain ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Silahkan diskusikan dengan teman-teman. Jika belum ada yang dipahami, bisa ditanyakan kepada Ibu langsung ya adik-adik. Oke, waktunya tinggal sedikit lagi. Jika masing-masing kelompok sudah menyiapkan jawabannya, silahkan adik-adik simpulkan semua jawabannya, lalu nanti perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Oke, dari masing-masing kelompok ada yang ingin menyampaikan nggak hasil yang sudah didapatkan? Oke, coba kelompok 3, Ibu silahkan untuk menjawab pertanyaan dari yang sudah Ibu berikan tadi. Yes, dipersilahkan. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Jadi benar, pertanyaan pertama itu ada bagaimana cara pengobatan dari infeksi bakteri Salmonella. Seperti yang sudah dijelaskan itu, di mana pengobatan infeksi Salmonella ini itu tergantung tingkat keparahan yang dialami oleh seseorang yang sudah terinfeksi bakteri Salmonella ini, dan umumnya dapat melakukan penanganan mandiri di rumah. Contohnya seperti minum air yang cukup, menghindari konsumsi makanan atau minuman yang dapat memperburuk gejala, seperti jika adik-adik sedang diare, jangan makan yang pedas-pedas ataupun jangan makan rujak karena itu dapat memperburuk kondisi adik-adik. Dan juga adik-adik juga dapat menggunakan bantalan yang hangat untuk mengurangi kram di perut. Oke. Untuk soal nomor 2 tadi
sebutkan gejala yang ditimbulkan akibat infeksi dari bakteri Salmonella. Tadi juga sudah dijawab oleh kelompok 3, di mana gejala infeksi Salmonella ini atau Salmonellosis ini dapat muncul 12 sampai 72 jam setelah seseorang terinfeksi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Faktor risiko infeksi Salmonella itu apa saja, seperti itu. Jadi infeksi Salmonella itu dapat terjadi pada siapapun, pada anak-anak, pada orang dewasa maupun lansia. Dan di sini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resikonya seseorang terkena infeksi Salmonella. Di antaranya ada anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun, terus yang memiliki daya tahan tubuhnya yang lemah itu akan cepat terkena bakteri dari Salmonella ini. Selain itu juga jika tinggal di lingkungan yang kurang bersih itu juga tidak baik untuk kesehatan. Selain itu mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid, antibiotik, dan antasida. Lalu ada menderita penyakit radang usus, di mana jika ia terkena penyakit radang usus ini itu sangat rentan resikonya dapat cepat dia terkena infeksi dari bakteri Salmonella ini. Selanjutnya, memiliki hewan peliharaan di rumah seperti anjing dan kucing. Nah, seperti adik ketahui, anjing dengan kucing ini ia hewan yang aktif, dan ia pasti dia nanti berlari ke sana ke sini, dan itu pasti dia membawa bakteri yang dapat cepat menyebarkan bakteri ke tubuh manusia sekaligus. Oke, jadi kita simpulkan sama-sama, bakteri itu dapat hidup di mana saja ya. Tadi ada yang ingat Ibu tadi menjelaskan bakteri hidup di mana saja? Iya benar, jadi dapat hidup di udara, tanah, lingkungan yang kotor, dan di makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Selain itu, infeksi Salmonella ini ia memiliki tingkat keparahan penyakitnya yang dapat diatasi dengan minum air yang cukup untuk menghindari dehidrasi, lalu menghindari makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi, dan menggunakan bantalan yang hangat agar perutnya tidak kram. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Ibu, dan terima kasih untuk masing-masing kelompok karena sudah menjawab pertanyaannya dengan bagus. Ibu akhiri dengan para pesantik. Om Santi Santi Santi.